Berlatar di zaman Buhun, kita akan diperlihatkan pada seorang vampir yang tengah memacu kudanya dengan sangat cepat, di mana dia hendak mendampingi istrinya yang sebentar lagi akan melahirkan. Namun hal itu rupanya dihalangi oleh 3 penyihir yang membidani si istri, bahkan mereka memasang sebuah penghalang agar si suami tak bisa menjangkaunya. Tanpa dampingan suaminya, wanita itu meninggal dunia setelah berhasil melahirkan seorang anak yang memiliki julukan Dampir, di mana hal itu disebabkan akibat kawin silang yang terjadi antara seorang vampir dengan manusia biasa. Dan inilah Dampir 2022. Singkat cerita, beberapa puluh tahun kemudian terlihat seorang komandan militer bernama Kurjak atau bisa kita panggil dengan sebutan Rojak baru saja mendatangi sebuah kota yang menurut atasannya telah dikuasai oleh mereka. Di mana Rojak dan pasukannya malah dibuat heran ketika melihat warga di sana sudah tergeletak tak bernyawa dengan luka yang sangat mengerikan. Meno male che per il comando la città era stata bonificata. Ketika memasuki sebuah gereja, dia melihat setumpuk mayat dengan luka sama persis seperti mereka yang ada di luar. Di situ, salah satu warga yang selamat beliau pun langsung berteriak histeris dan meminta mereka untuk membawakan seorang bernama Dampir karena kejadian ini disebabkan oleh makhluk jadi-jadian. Sehingga Dampirlah satu-satunya orang yang bisa mengalahkan mereka. Namun ketika beliau tengah menjelaskan kronologinya, salah satu anak buah Rojak malah melakukan hal yang sangat tidak terpuji. Setelah itu, Rojak mulai mengumpulkan pasukannya untuk memakamkan semua orang yang meninggal di tempat tersebut. Selanjutnya kisah akan berfokus pada seorang pemabuk bernama Harlan. Ini dia bebenguknya, di mana dia merupakan seorang cenayang gadungan yang mengaku dirinya sebagai seorang dampir untuk mencari sesuap nasi bersama sahabatnya yang bernama Yuri tidak pakai boyka. Cittadini di Yostanira, il dampir. Morgana. Singkat cerita, malam pun poek. Ketika 2 anak buah Rojak tengah bertugas, mereka melihat seorang wanita yang datang untuk meminta pertolongan, di mana salah satu anak buah yang sudah lama tidak bertemu dengan seorang wanita pun langsung menghampirinya tanpa tahu siapa sebenarnya wanita itu. Maka inilah yang terjadi. Ketika salah satu anak buah Rojak berada dalam kondisi sekarat, dia memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk menyampaikan informasi terkait sosok yang mereka hadapi, di mana orang biasa tidak akan bisa menghadapinya lantaran mereka tidak akan pernah tumbang meskipun telah dibrodong ratusan peluru sekalipun. Dai non morti! Ma sei impazzito! I proiettili non servono a niente contro di loro! Salah satu teman Rojak akhirnya mengajukan diri untuk mencari orang yang dikenal dengan sebutan Dampir karena kebetulan mereka dibesarkan di tempat yang sama sehingga dirinya bisa tahu kediaman Dampir saat ini. Mau tidak mau, Rojak tidak mempunyai pilihan lain untuk mengutusnya mencari sosok Dampir yang meskipun dia sendiri tidak mempercayai adanya seorang Dampir. Fammi andare a cercare l'unico. Keesokan harinya ketika Harlan tengah melakukan ritual, secara tidak pugu-pugu, dia langsung ditangkap untuk dibawa ke hadapan Rojak. Arrestiamo questo imbroglione per ordine del nostro comandante.
Nah, sebelum mencoba kemampuan Harlan, Rojak mulai menginterogasinya terlebih dahulu tentang jenis kemampuan apa yang sebenarnya dimiliki oleh Harlan. Di situ Harlan hanya bisa mengejek Rojak karena dia terlalu percaya dengan yang namanya tahayul, lantaran dia sendiri mengakui bahwa dirinya adalah seorang praktisi gadungan, coy. Merasa ditipu, Rojak pun membawa Harlan untuk memperlihatkan tumpukan mayat dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan, serta menyuruhnya untuk memasuki sebuah gereja seorang diri karena konon katanya gereja tersebut adalah markasnya para makhluk yang tidak bisa mereka kalahkan. Lazar, dagli la tua pistola. Di dalam gereja, Harlan bertemu dengan seorang wanita bernama Tesla yang ternyata merupakan sosok vampir yang melakukan tipu muslihat untuk menghisap habis darah mangsanya melalui godaannya sebagai seorang perempuan. Namun ketika Tesla hendak menghisap darahnya, dia mengurungkan niatnya karena ada sesuatu yang aneh dengan darahnya si Harlan. Harlan yang takut dengan pengalaman barunya itu pun langsung pergi keluar dari gereja, di mana rekan Tesla yang tidak mengetahui akan darah Harlan tersebut langsung menghalanginya. Akan tetapi, melihat seorang vampir yang terluka akibat darahnya, Harlan pun tersadar jika dia memang benar-benar orang yang spesial, sehingga kali ini dia melakukan perlawanan dan berhasil menumbangkan salah satu di antara mereka, di mana dia tidak menyadari akan sosok raja vampir yang melihatnya dari kejauhan lewat mata Tesla yang sudah terkoneksi dengannya. Setelah anak buahnya hampir habis, si raja itu langsung memasuki pikiran mereka yang tersisa agar langsung mundur saat itu juga, kecuali Tesla yang harus tetap berada di sana untuk menjadi matanya agar dia tidak kehilangan Harlan dan tetap mengetahui di mana lokasinya secara real time. Melihat salah satu vampir yang tinggal tengkorak saja, Rojak dengan penuh emosi pun menanyakan apa yang telah Harlan lakukan terhadapnya. Dia pun menjawab dengan jujur bahwa para vampir itu hangus karena sinar matahari, dan dia juga memberitahukan tentang Tesla yang sudah dia tangkap semalam dan kini sudah dikerangkeng di dalam gereja. Lazar! Ketika Rojak menyuruh anak buahnya untuk memasuki gereja, mereka mulai mundur secara perlahan, sehingga hal itu membuat Rojak sangat marah. Dan ketika semua orang mulai masuk ke dalam, salah satu anak buah Rojak membidik senjata ke arahnya, di mana dia mengajak semua orang untuk pergi dari sana dan mengkhianati komandannya dengan alibi bahwa Rojak hanya akan membawa mereka ke dalam kematian. Ha ragione. Lasciamo qui Kuriak con quella cosa. Andiamocene da questo posto di merda! Andiamo! Merasa tidak ada harapan, akhirnya Rojak menyuruh semua orang yang dianggap sebagai pengecut itu untuk segera pergi. Harlan juga menitipkan sahabatnya agar dibawa juga oleh mereka meskipun hal itu sangat berat, namun Harlan tetap melakukannya demi keselamatan sahabatnya sendiri. Per favore, non farmi questo, Harlan! Vieni via con noi! Per favore! Harlan, ti prego! Scappa più lontano che puoi, Stefan. Porta! Kini tersisa hanya 3 orang saja, yaitu Rojak, Harlan, dan Tesla. Di sana mereka cukup sedih dengan kondisinya masing-masing yang sama-sama ditinggal oleh orang-orang yang mereka sayangi, termasuk Tesla yang sudah ditinggalkan oleh kaumnya sendiri di tempat yang berbahaya. Dari permasalahan mereka masing-masing ternyata ada hikmahnya juga yang kini membuat mereka akhirnya bersekutu dan langsung pergi dari tempat itu untuk memburu si raja vampir yang telah membuat warga resah dan telah menelantarkan Tesla bersama Harlan, orang yang bisa memusnahkannya kapan saja. Per essere un vampire non ne sai molto. Devo sapere. Che farà di tutto per eliminarli. Sementara anak buah Rojak yang berkhianat itu malah mendapatkan kesialan karena saat di tengah perjalanan mereka malah bertemu dengan si raja vampir yang sedari awal sudah menargetkan mereka semua. Dan tiba-tiba si
Siapa sangka Harlan bisa merasakan kehadiran si Raja Vampir yang saat ini tengah memburu anak buah Rojak. Menurut Tesla, hal itu sangat wajar karena seorang dampir merupakan anak dari seorang vampir tapi dengan kondisi darah atau genetik yang berbeda. È colpa mia. Menyaksikan perburuan itu secara jelas dalam pikirannya membuat Harlan ingin segera pergi untuk menyelamatkan sahabatnya yang saat ini bersama anak buah Rojak yang sudah berkhianat, di mana Tesla dengan sukarela mengajukan diri untuk membantu Harlan menemukan markas si Raja Vampir yang besar kemungkinannya sahabatnya itu selamat sebelum dijadikan manusia penghisap darah oleh si Raja Vampir. Di perjalanan Harlan terus saja bermimpi sesuatu yang aneh, bahkan kali ini lebih banyak daripada biasanya, dan saat tersadar, Harlan sudah berada di tempat peristirahatan sambil terus dijaga oleh si Rojak yang takut jika Tesla akan berkhianat dan menusuk mereka dari belakang. Parlare alle spalle delle persone e comunque ho visto come combattete la vostra guerra. Ketika Harlan tengah membasuh luka yang dia dapatkannya kemarin, dia terheran-heran karena luka itu sembuh dengan sendirinya dengan waktu yang cukup singkat. Tesla pun menjelaskan bahwa hal itu sangat wajar karena Harlan mempunyai darah vampir seperti dirinya. Di situ Tesla mulai curhat tentang kekejaman si Raja Vampir yang memaksanya untuk melakukan hal keji kepada golongan manusia, di mana satu kata yang Harlan ucapkan terkait sebuah kepercayaan itu membuat Tesla termenung dan merasakan sesuatu yang tak biasa, sehingga kita bisa meyakini alasan Tesla membantu Harlan saat ini adalah bukan tentang balas dendam, melainkan sebuah rasa cinta yang sudah tumbuh seiring kebaikan dan rasa percaya yang Tesla dapatkan. Io mi fido di te. Di sisi lain, salah satu anak buah Rojak yang tertangkap itu diberikan setetes darah oleh si Raja Vampir, sehingga dia lambat laun mulai bereaksi dan berubah menjadi spesies penghisap darah seperti halnya si Raja Vampir dan para antek-anteknya. Beberapa mil sebelum mereka sampai ke tempat si Raja Vampir berada, Harlan mulai melakukan beberapa persiapan dengan melumuri semua peluru dengan darahnya, karena hanya itulah satu-satunya cara agar mereka bisa mengalahkan para vampir dengan mudah. Sebagai bentuk perlindungan diri, Harlan juga memberikan Tesla sebuah pisau cukur yang sudah dia lumuri dengan darahnya juga. Dan tak lupa Harlan pun mengingatkan Tesla untuk berhati-hati dengan pisau cukur tersebut karena jika Tesla bersentuhan dengan darahnya, maka Tesla juga akan langsung binasa. Ketika hari semakin gelap, mereka pun hampir sampai ke tempat di mana si Raja Vampir berada. Akan tetapi, mantan anak buah Rojak datang menyambut mereka terlebih dahulu dan tiba-tiba... Selesai baku hantam, Tesla yang sudah dikuasai Gorka sepenuhnya mulai mendodongkan senjata pada Harlan dan meminta maaf karena dia tidak bisa melawan kekuatan yang kini merasukinya. Bahkan dia meminta untuk dihabisi terlebih dahulu sebelum Harlan terluka olehnya, di mana Harlan memilih terluka daripada dia harus menyakiti Tesla dalam kondisi yang seperti itu. Tu non sei una schiava. Ti prego, uccidimi. Ti prego, uccidimi. Cazzo! Untuk menebus kesalahannya, Tesla pun menyelamatkan seorang manusia dari serangan kaumnya sendiri. Bahkan dia juga berani melawan si Raja Vampir yang mendatanginya akibat dia yang kini sudah keluar dari jalur, bahkan tega melawan kaumnya sendiri. Sesampainya di tempat si Raja Vampir, mereka memutuskan untuk berpisah lantaran tempat itu sangat besar dan akan memakan waktu yang cukup lama jika mereka tetap bersama, di mana hal itu merupakan sebuah kesalahan besar lantaran Rojak adalah manusia biasa dan sangat mudah untuk dimanipulasi.
Ketika sadar, dia sudah dalam kondisi tergantung bersama Tesla yang terlebih dahulu sudah tertangkap oleh si Raja Vampir. Nah, si pengkhianat yang dulu pernah menodongkan senjata kepada Rojak ini ditugaskan untuk mengeksekusi mereka berdua. Akan tetapi... Sesampainya Harlan ke tempat si Raja Vampir, dia yang masih belum membangkitkan kekuatannya itu hanya dijadikan bulan-bulanan oleh si Raja yang tentunya lebih hebat daripada kroco-kroconya yang pernah Harlan lawan selama ini. E adesso che sei qui davanti a me, raga è stato un pazzo, ha commesso un grosso sbaglio. Si Raja Vampir yang ingin melihat Harlan menderita pun tidak langsung mengeksekusinya, di mana dia memberikan suatu hal yang mengharukan dengan memaksanya untuk melawan sahabatnya sendiri. Ya jelas hal itu tentu akan menjadi seperti buah si malakama dengan si sahabat yang pasti akan berakhir secara tragis meski Harlan tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Mi dispiace, Harlan. Ketika Harlan sudah tumbang, datanglah Rojak bersama teman Tesla yang hendak menyelamatkan Harlan dari kematian yang hasilnya sama saja lantaran tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkannya. Con ogni fibra del vostro essere. Layaknya seorang pahlawan yang tengah sekarat, Harlan mulai bermimpi, bahkan kali ini dia bisa bertemu dan bisa berbicara dengan ayahnya. Di sana si ayah meminta Harlan untuk mendengarkan darah yang ada di dalam tubuhnya karena hal itu merupakan satu-satunya cara agar dia bisa membangkitkan kekuatannya. Ascolta quello che sei. Dengan mata merah layaknya iritasi ringan, Harlan kembali bangkit dengan kekuatan yang tidak biasa karena kali ini dia bisa menekan kekuatan si Raja Vampir. Bahkan Harlan memaksa si tangkurak raja ini untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Setelah berhasil mengalahkan si tangkurak Raja Vampir, Harlan memasuki sebuah ruangan yang rupanya merupakan saat di masa lalu ayahnya menetap. Dan setelah melihat sebuah buku tentang eksperimen yang merubah manusia agar menjadi sosok vampir, Harlan meyakini jika populasi kaum mereka masih sangat banyak dan berkeliaran di tengah orang-orang biasa, sehingga mereka bertiga memutuskan untuk menjadi pemburu vampir demi menyelamatkan umat manusia. Diventeremo noi il loro incubo. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah melakukan hubungan terlarang, karena jika Anda melakukan hubungan terlarang dengan makhluk halus contohnya, maka dapat dipastikan akan merugikan diri Anda sendiri di kemudian hari. Itu. Oke, cukup. Sekian, saya Ben Wick mewakili seluruh jajaran tim IQ7 Corporation yang bertugas mengucapkan terima gaji dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kentut aliando rasa jeruk nipis.